penelitian yang kuantitatif. Ya. Data kuantitatif, datanya kualitatif, data tidak bisa diangkakan, ya, datanya diolah. Jadi kalau analisa non statistik, nah ini yang harus melihat. Jadi seringkali dalam tulisan skripsi, laporan penelitian, kalau melakukan penelitian kualitatif itu deskriptifnya. Nah, banyak konsep yang dituliskan di buku-buku metodologi penelitian kualitatif, tapi tidak dilakukan oleh peneliti dengan baik. Apa saja sih analisa yang sifatnya non statistik? Ya, kita sebut analisa konten, ya, konten analisis. Jadi kontennya, substansinya. Jadi seringkali hanya sampai di sini, deskriptifnya bisa menjabarkan. Tidak bentuk atau tidak terbaca dengan jelas bagaimana critical analisisnya. Hal yang sensitif, yang ekstrim dibahas dengan jelas. Hal yang sangat menarik, yang sangat menentukan, sangat fenomenal, harusnya dikritisi, dikomparasi, disintesa. Jadi tidak sekedar menjelaskan sebanyak-banyaknya, tanpa bisa mencerna mana yang penting, mana yang ekstrim, mana yang pokok, sehingga baca critical analisisnya, komparatif analisisnya, dan sintesis analisisnya. Ini yang menentukan sebenarnya. Tidak sampai hanya pada deskriptif saja. Banyak penelitian hanya bercerita tanpa kritis analisis, komparatif analisis, maupun analisa sintesa yang baik. Ya, harusnya penelitian kualitatif kuncinya di sini, di 3 elemen konten ini, bukan hanya di sini. Ya. Kalau statistik, untuk kuantitatif, ada yang sifatnya statistik deskriptif, ada yang sifatnya inferensial. Statistik deskriptif ini yang memaparkan, menggambarkan, menyampaikan fakta sesuai dengan bagaimana fakta yang ada. Ya. Satu lagi disebut inferensial. Ya. Dia menguji hipotesa. Kalau deskriptif tidak menguji hipotesa. Statistik inferensial menguji hipotesa. Jadi kalau penelitiannya deskriptif saja, sebetulnya dia tidak menguji hipotesa. Tapi kalau sudah menguji hipotesa, dia masuk ke inferensial. Hipotesa maksudnya gimana? Ya, pada saat Anda penelitiannya, analisa faktor-faktor yang mempengaruhi A, B, C, D. Berarti ada hipotesa. Apakah nyata pengaruhnya atau tidak nyata pengaruhnya. Analisa perbedaan atau perbandingan keuntungan analis usaha tani komoditi A dengan komoditi B. Nah, berarti ada hipotesa. Yang mana yang lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya. Tapi kalau cerita tentang analisa pendapatan usaha tani A, apa hipotesanya? Tidak ada. Berarti penelitian itu hanya pada level deskriptif. Tidak berlevel eksploratory maupun explanatory. Kalau dia udah masuk ke explanatory untuk membuktikan konsep, dia harus masuk ke inferential analisis statistik. Jadi ada variabel yang bebasnya, ada variabel terikatnya. Tingkat pengukuran variabelnya nominal, ordinal, interval. Banyaknya variabel bisa satu atau lebih dari satu. Maksud statistiknya melihat kecenderungan, hubungan, variabilitas, macam-macam. Nih, nanti kita satu-satu. Apa saja sih yang dianalisa dalam statistik? Ya. Kalau deskriptif itu tabulasi, ya, grafik. Bagaimana itu bisa digambarkan? Seringkali mahasiswa hanya deskriptif, hanya levelnya di tabulasi, kurang gambar grafik. Padahal seni menganalisa deskriptif yang akan menarik untuk bisa dibaca tidak hanya tabel, gambar grafik, scatter, dan sebagainya itu memperlihatkan kejelian dalam analisa deskriptif. Harusnya juga bisa dibuat seperti itu. Kalau analisa inferensial, mulai dari uji-ujinya dulu, harus ada uji. Kalau deskriptif saja tidak perlu uji nih. Mahasiswa mau menganalisa analisa pendapatan usaha tani padi. Perlu uji normalitas? Nggak perlu, karena Anda tidak melakukan hipotesa. Apakah ada beda antara padi dengan lainnya? Tidak ada.
Jadi uji normalitas hanya berlaku kalau Anda punya hipotesa uji. Kalau Anda tidak punya hipotesa uji, hanya sampai kepada deskriptif saja, tidak perlu uji normalitas, uji linearitas, dan sebagainya. Uji validitas, reliabilitas, kuesioner tidak perlu, karena tidak ada analisisnya. Ya, ini hanya dilakukan kalau dia punya hipotesis uji, dibandingkan, dianalisis, dikomparasi, atau yang lainnya. Ya, oke. Kalau deskriptif, ini ada tabel, ada analisa. Ya, Anda punya belajar statistik, ada analisa rata-rata, median mode, ada varian, standar deviasi, ada estimasi rata-rata dari populasi. Ya. Ini saya berikan contoh, misalkan analisa frekuensi. Ya, bagaimana 5 ini artinya berapa persen? 10%. Karena totalnya 50, 10%. 5 ini frekuensi kumulatifnya bagaimana? Ini ya. 5 yang pertama, ini yang dari rendah, intervalnya berarti diurutkan seperti ini. Frekuensi kumulatifnya ini. Ini salah satu bentuk bagaimana Anda menjelaskan, ya. 25% pertama, 46% pertama, 75%, 74% pertama, 88% ke sini. Ini artinya kan. Nah, ininya saja 28%. Tapi sampai batas ini 74%. Nah, kita membacanya. Itu jangan kita suruh baca menjumlahkan ini sendiri, tapi dia jumlahnya ada di sini. Mean, median, mode, mudah Anda pahami, Anda pernah belajar statistik. Analisa varian juga ada rumusnya, Anda bisa pelajari. Nah, ini latihan, ya saya tidak perlu, ini ada latihan sendiri di rumah, silahkan untuk mengingat-ingat kembali. Ini estimasi, ya bagaimana mean, ya, nilai rata-rata dengan errornya. Nah, ini latihannya, kita Anda bagi dengan rumus yang tadi, coba Anda buat latihan sendiri. Nah, ini kalau sampelnya kecil, ya, ini cuma 4, bagaimana, kalau banyak, bagaimana. Inferensial, ya, penting. Analisa statistik inferensial setidaknya ada 5 jenis yang biasa dipakai dalam penelitian sosial ekonomi. Pertama, uji T. Uji T itu untuk membedakan dua buah nilai rata-rata. Ya. Nih, nilai rata-rata X1 dengan X2 ini apakah dia berbeda nyata atau enggak? Ya, apakah dia berbeda nyata atau enggak? Artinya pendapatan yang diperoleh dari komoditi padi dibandingkan dengan pendapatan yang didapatkan dari komoditi jagung. Mana sih yang lebih tinggi dari padi atau jagung? Kita uji T dari pendapatan rata-rata petaninya. 30 responden petani, dilihat angka rata-ratanya, padi berapa, jagung berapa, timpangannya berapa, sehingga dapat nilai T hitungnya. Nanti T hitung ini dibandingkan dengan yang ada di tabel T-nya, sesuai dengan tingkat kepercayaan yang ingin kita, 5%, 10% atau berapa. Ya, nah itu uji T, membandingkan ini letihnya 5% nilai ini. Ya, contohnya. Yang kedua, uji kecocokan. Digunakan apakah distribusi variabel, ya, itu cocok dengan distribusi yang lain. Kalau ini pada misalkan radio dengan pupuk tadi, ya kan kita mau lihat apakah ada keterkaitan. Ya. Ini misalnya ada 5 kelas MPSE. Setiap kelas terdiri dari 50 mahasiswa. Dengan metode mengajar baru diharapkan 20% saja yang tidak lulus. Ternyata hasilnya kelas A 10, kelas B 4, kelas C 12, kelas D 1, kelas E 15. Apakah hasil ini cocok dengan yang diharapkan? Kita berharap 20% saja tidak lulus. Hasilnya tapi ini. Setiap kelas 50, hasilnya ini. Apakah ini cocok? Itu yang diuji, ya. Misalkan ini salah satunya. Kita mengharapkan 20%, berarti harapannya 10. Hasilnya ini. Apakah hasil yang gagal ini cocok dengan ini? Ya. Karena cara menghitungnya dilihat nilai Q-square.
Kalau chi-square ini nilainya lebih daripada tabelnya, artinya apa? Jadi kalau ini terbukti bahwa nilai chi-square-nya lebih besar dari tabel, berarti dihitung lebih besar dari tabel, hipotesanya ditolak, tidak tepat, ya kan? Artinya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Diharapkan 10%, ternyata tidak 10%. Ya. Uji chi untuk ketergantungan. Ya. Suatu studi opini masyarakat mahasiswa dilakukan untuk mengetahui pandangan mahasiswa laki-laki dan perempuan terhadap sejumlah UKM di UNAN. Distribusi pandangan laki-laki dan perempuan sama. Distribusi pandangan laki-laki dan perempuan tidak sama. Kita mau lihat apakah pandangan laki-laki dan perempuan sama enggak dengan terhadap UMKM. Kalau dari Fakultas Seni, Olahraga, Ilmu Alam, hasilnya ini. Ya kan? Hasilnya ini. Totalnya ini. Ya, ini. Dicari, ya. Terbukti bahwa hasil chi-square-nya, hasil chi-nya, x kuadratnya, ini 11. Ya, ini tabelnya. Hasilnya mana? Nilai harapan E 14. Ini dihitung. Ini belum dihitung nilai chi hitungnya. Ya, Anda mesti hitung ini berapa. Apakah nilai chi ini lebih besar dari ini? Kalau chi-nya lebih besar, maka kita tolak. Ya, tidak sama. Tapi kalau kita hitungnya lebih kecil, berarti ternyata sama saja. Karena H0-nya tadi sama. H1-nya beda. Ya. Oke, begitu cara menyelesaikan. Ini belum dihitung, chi-nya ada, saya hitung lagi. Uji keragaman. Ya. Uji keragaman. Bagaimana ada beberapa nilai yang kita lihat apakah ada perbedaan rata-ratanya atau enggak. Ini misalnya ya, keragaman. Ini kalau kita melakukan analisa regresi, kita lihat sebaran X1, X2, X3, X4, X5, dia punya beda enggak. Kalau ada yang sama, bisa saja dia menjadi faktor yang saling mempengaruhi. Diharapkan dia beda nilai rata-ratanya. Punya nilai perbedaan nilai yang tinggi. Kalau ternyata ini lebih terbukti sama, harusnya dia lakukan variasi cara yang lain, bagaimana menghitung variabel tersebut, nilainya nominal dikonversikan kembali atau bagaimana. Nah, ini bagaimana membuat supaya hasil ini satu harusnya ya. Nah, nilai beda antar variabelnya ya. Ini untuk menguji. Kemudian korelasi, kalau dia kemudian regresi juga ya, Anda belajar statistik untuk itu. Ini skemanya. Bagaimana sebuah proses analisa data dilakukan kalau non statistik dengan kuantitatif lain. Ini kuantitatif yang kita pakai tadi. Oke, rasa demikian yang bisa kita sampaikan. Ini Anda bisa baca bagaimana aplikasi daripada metode yang sudah ada. Sekian kuliah kita. Assalamualaikum.